Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah jemaah rahmati Allah sekalian. Sama-sama kita dengan happy, dengan bahagia membaca alhamdulillah di pagi hari ini. Allah telah meringankan langkah kita datang ke rumahnya. Semua orang yang Islam yang dewasa dipanggil ke rumah Allah, terutamanya lelaki ya. Alhamdulillah Allah telah memanggil kita. Kita dipanggil dan kita terpanggil. Alhamdulillah. Salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Kemarin Sabtu kita menyorot hadis yang diketengahkan dalam khutbah Jumat tentang 3 faktor penyelamat, 3 faktor yang membinasakan. 3 faktor penyelamat, 3 faktor yang membinasakan. 3 faktor penyelamat, nomor 1, khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita dengar seruannya, panggilannya, kita dengar azan. Azan itu siapapun yang memanggilnya itu adalah panggilan Allah. Yang dikatakan dalam Islam, nida'ul haq. Panggilan Allah yang maha benar. Dalam bahasa kita dikatakan panggilan ilahi. Kalau di Malaysia, di Brunei, di mana-mana masjid ditulis tiada panggilan sepenting panggilan ilahi. Ada tuh. Pergi ke Malaysia, ke Brunei, ditulis di luar tiada panggilan sepenting panggilan ilahi. Yang menulisnya, yang buatnya Telekom sana. Nah, supaya Telekom nanti tidak ditanya lagi dari kemudian kenapa orang berinteraksi dengan media waktu azan. Telekom Malaysia, Telekom Brunei menulis poster atau spanduk kecil diletakkan di dinding masjid, musala dan surau. Tiada panggilan sepenting panggilan ilahi. Karena ramai orang yang tidak terpanggil hatinya mendengar dan menyahut azan. Dan banyak di antaranya yang dirintangi oleh media. Maka di sana Telekom di sana bertanggung jawab membuat poster kecil, spanduk kecil yang diletakkan di masjid-masjid. Boleh tidak kalau pergi ke sana? Alhamdulillah, faktor nomor 1 yang menyelamatkan kemarin sudah dibicarakan, khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah hilang, ibadah orang itu ambruk. Tidak takut kepada Allah, di sini ada hadis Nabi, nanti bisa di-share, di-forward. Hadis Imam Ibnu Majah, banyak dibicarakan ulama. Teks hadisnya mengatakan, la a'laman aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsal jibal tihamah bayda. Nabi sudah diperlihatkan kejadian hari kiamat. Nabi sudah nampak peristiwa-peristiwa akan berlaku di hari kiamat. Hebatnya Nabi ya. Apa yang akan terjadi di hari kiamat sudah nampak sama Nabi. Ada umat itu kata Rasulullah. Amal ibadahnya menggunung. Kalau di sini di Penyambungan, katalah ibadahnya seperti Sorik Marapi. Kalau di Bukit Tinggi, Kerinci dan Singgalang.
Kalau di Malaysia di Sabah, Gunung Kinabalu. Ibaratnya menggunung, menjulang tinggi. Lalu Allah perlihatkan kepada Nabi, hancur ambruk, habis, licin. Ibadat salat habis, ibadat puasa, sedekah, zikir, semua habis. Kalau bahasa Brunei-nya langis, licin. Lalu sahabat yang mendengar hadis ini namanya Thauban. Thauban risau, Thauban gelisah. Apa kata Thauban? Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Allah, terangkanlah di mana kesilapannya. 50 tahun, 60 tahun beribadat, habis ibadatnya. Subhanallah. 100 tahun beribadat, habis nanti. Ambruk. Gimana silapnya? Kata Nabi, Rasulullah SAW katanya, hum qaumun iza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka ini jenis manusia, kalau ada kesempatan berinteraksi dengan yang haram masih dilihatnya. Sekarang yang haram di ujung jari, di depan mata, kata orang Malaysia. Diklik saja, dah ada yang haram di situ. Orang yang berani melihat yang haram waktu orang tak lihat. Suami melihat yang haram waktu istri tak lihat. Istri melihat haram waktu suami tak lihat. Anak-anak berleluasa dibiarkan. Kalau ayahnya melihat, dia tak berani. Kalau ayah ibu tak nampak, dia tak ada hambatan, tak ada halangan. Orang yang demikian sifatnya dalam hadis, ibadahnya habis. Karena tidak ada khasyah. Tidak ada rasa takut. Kemarin kita perkenalkan hadis Nabi yang dibaca Nabi waktu ketemu dengan sahabatnya. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, agihkanlah kepada kami, berilah kami, karuniailah kami rasa khasyah, rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami dari kemaksiatan. Orang yang berani melihat dosa, berinteraksi dengan haram, waktu orang tidak melihatnya, Allah melihatnya, dia berani mencabar, menantang Allah, ibadahnya hancur. Nah, itu pentingnya hadis yang dikemukakan dalam khutbah Jumat. 3 yang menyelamatkan. 1, khasyatullah fi sirri wal alan. Takut kepada Allah waktu menyendiri, waktu sendirian, atau di depan orang juga. Tengok ayat dalam surah Toha yang kita baca tadi. Kita dengar dalam salat. Ayat 16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Fala yasuddannaka. Kamu jangan mau disingkirkan, dialihkan, dijauhkan, dipesongkan. Jangan mau teralih, terjauh dari hal keakhiratan oleh orang yang tidak mengimaninya dan orang yang menuruti nafsunya. Di media itu kebanyakannya orang tak beriman. Orang yang memunculkan nafsunya. Yang nafsunya tidak dikawal, tidak dikontrol, tidak dijaga. Kamu jangan mau dialihkan, disingkirkan oleh orang yang tidak beriman. Orang-orang yang mempeturuti nafsunya, fatarda. Celaka kau nanti. Celakalah, ibadat habis. Meninggal ayahnya, meninggal suami, anak tidak dikawal, istri tidak dikawal, beban dosa
ahli keluarga dipikul oleh ayahnya. Subhanallah. Tengok ayat dalam surah An-Nahl. Tengok ayat dalam surah An-Nahl. Na'udzubillah. Bahwa ketua, kepala, atasan yang tidak menjaga bawahannya akan memikul dosa dirinya dan dosa bawahannya. Tengok ayat 25 surah An-Nahl halaman 269. Ayat 25 surah An-Nahl, liyahmilu auzarahum. Mereka akan memikul dosanya. Kamilah, komplit, lengkap. Yaumal kiamah, pada hari kiamat kelak. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dosa orang bawahannya, downline-nya yang tersesat karena tidak dipimpin dengan ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh jelek sekali lah dosa itu. Dosa warisan. Wah, berat ya. Nah, itu maka penting hadis yang disebutkan dalam khutbah Jumat ini 3 faktor yang menyelamatkan. Kita baru sorot 1 faktor saja, rasa takut kepada Allah. Nah, tengok kita lihat ayat-ayat yang menyanjung orang yang takut kepada Allah. Bagi jemaah yang selalu baca Yasin, boleh lihat surah Yasin, sanjungan Allah kepada orang yang ada rasa takut kepada Allah. Nah, jemaah kita banyak yang gemar baca Yasin ya. Tengok di sini ayat 11 halaman 440 surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaufiratin wa ajrin karim. Innama tunziru. Ini masalahnya masalah inzar ini. Inzar itu warning. Yang bisa menerima warning dalam Quran mungkin ada 1/4 isi Al-Quran itu warning. Banyak warning dalam Quran. Dalam surah Toha tadi banyak warning. Innama tunziru, yang bisa menerima warning, peringatan Allah. Manittaba'a dzikra. Siapa yang mau menuruti Al-Quran. Wa khasyar rahman. Dia takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Allah tidak nampak di matanya, tapi senantiasa nampak di hatinya. Kemana dia pergi? Waktu menyendiri takut kepada Allah. Waktu di depan keluarga, waktu dia khalayak ramai, di luar rumah, di pasar, di kantor, di mana, takut kepada Allah bil ghaib. Allah tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya. Apa hasilnya? Untungnya, resultnya, fabashshirhu bimaufirotin wa ajrin karim. Orang yang ada rasa khasyah di hatinya, Allah akan mengampuni dosanya dan akan dapat ajrin karim, balasannya al-jannah. Al-khasyah, takut kepada Allah, imbalannya jannah. Kita lihat satu lagi surah Al-Muluk. Jemaah juga ramai yang gemar membaca surah Al-Muluk. Di sana juga ada ayatnya mirip dengan ayat surah Yasin. Bisa dilihat di sini Suratul Muluk ayat 12. Cantik ya. Yasin ayat 11, Suratul Muluk ayat 12. 11 dan 12. Pulang ke rumah nanti lihat Quran. Di sini apa dia bilang? Peringatan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Tadi dalam surah Yasin khasyar rahman bagi orang mengaji Arab fi'il madhi. Dalam surah Al-Muluk yakhshawna rabbahum bagi orang mengaji Arab fi'il mudhari. Artinya takut terus-menerus. Orang-orang yang takut kepada Allah secara terus-menerus, takut kepada Rabb, takut kepada Allah bil ghaib. Allah tidak nampak di matanya, tapi hatinya melihat selalu.
Apa dapatnya? Sama dengan ayat tadi, ayat 11 surah Yasin, lahum maghfirah. Allah akan mengampuni dosanya. Wa ajrun kabir. Kalau di surah Yasin, ajrun karim. Dalam surah Muluk, ajrun kabir. Ganjaran yang mulia, ganjaran yang besar. Itu jannah. Orang yang ada rasa takut kepada Allah jatinya, balasannya jannah. Dan dosanya akan diampuni Allah. Otomatis dosanya terampun. Kalau disimpan, ada diinstal rasa takut kepada Allah di hati. Kalau hilang rasa takut, ibadah habis, ambruk, hancur. Allah tidak mau main-main. Kalau di masjid kita menyembah Allah, di rumah kita yang melihat yang haram, habis ibadat di masjid tadi. Kita perlu mendidik diri kita dan ahli keluarga kita agar ayah nanti tidak bermasalah di depan Allah, agar suami nanti lepas tanggung jawabnya di depan Allah, menyelamatkan istri, anak, cucu, buah hati, belahan jiwa, kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah dengan mendekatkan kita dengan Allah, dengan menumbuhkan rasa takut. Kemarin kita sudah bicara, rasa takut datang dari mana? Rasa takut datang daripada ma'rifah. Kalau ma'rifahnya tak ada, atau ma'rifahnya dangkal, rasa takutnya akan lemah. Rasa takut akan menguat, semakin kuat kalau ma'rifahnya kuat. Maka kita selalu perlu berinteraksi dengan kalamullah secara bertahap, membacanya, melihat maknanya, melihat maksudnya, menerapkannya, menyebarkannya, mendakwakannya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dunia akhirat, ahli keluarga juga. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.